Bencana ganti shock breaker? Jangan buru-buru. Tonton ini dulu sampai selesai, pengalaman saya dalam penggantian shock breaker sampai 2 set. Sebelumnya like subscribe dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Taufik Aliza Channel. Kali ini saya akan membagikan pengalaman saya dalam penggantian shock breaker Brio. Jadi saya sudah melakukan penggantian shock breaker Brio ini 2 kali ya, selama penggunaan mobil Brio saya ini sekitar 9 tahun. Yang pertama saya ganti setelah penggunaan sekitar 5 tahun, lalu yang kedua saya ganti di tahun kedua setengah setelah penggantian yang pertama sebelumnya. Untuk yang terakhir ini saya sudah gunakan sekitar 1,5 tahun lah, dan alhamdulillah masih aman ya, mungkin karena masih baru. Awal mula saya putuskan untuk mengganti shock Brio mobil saya karena mobil ini terasa keras ya. Jadi karena ketika melewati jalan yang tidak rata terasa keras, sehingga saya putuskan untuk melakukan penggantian shock breaker. Ternyata permasalahan di shock breaker Brio ya, khususnya untuk mobil Honda ya, mungkin di mobil Honda lain juga sama. Untuk shock breaker depan itu mudah sekali bengkok ya. Jadi bagian mana yang bengkok itu di bagian as shock breakernya, yang bagian chrome ya, itu yang mudah sekali bengkok. Lalu apa yang menyebabkan shock mobil kita cepat rusak atau bengkok untuk bagian asnya? Berdasarkan artikel yang saya baca, biasanya karena kita sering menghantam lubang ya dengan kecepatan yang cukup tinggi. Itu menyebabkan as mobil kita cepat bengkok atau shock breaker kita cepat rusak. Selanjutnya kita sering melakukan pengeriman mendadak atau pengeriman secara keras. Itu juga berpotensi menyebabkan shock depan mobil kita bengkok. Terus ada juga terkait kita biasanya putar balik cukup tajam ya, itu juga menyebabkan shock breaker di mobil kita cepat bengkok. Nah, gimana bentuk atau kondisi shock breaker lama saya? Berikut videonya. Nah, ini kondisi shock lama Brio saya. Kalau kita lihat dengan saksama ya, secara kita perhatikan untuk as shocknya itu sudah bengkok ya. Jadi keempat-empatnya bengkok. Itu yang menyebabkan mungkin shock mobil Brio kita keras atau tidak berjalan seperti normalnya ya. Nah, ini lebih jelasnya lagi dari lebih dekat terlihat sekali bengkoknya dari ujung atas sampai pangkalnya itu terlihat sekali bengkok. Nah, ini cukup lumayan ya, untuk satu setnya itu seharga 1 jutaan lah, 1.600.000 untuk yang depan. Nah, oke, lalu gimana kondisi shock breaker lama saya, apakah masih normal atau tidak? Ini coba saya lakukan pengetesan ya. Caranya gimana? Nanti kita lakukan penekanan untuk shock breakernya. Jadi kalau kembali ke ukuran semula, menurut saya itu masih normal. Tapi kalau sudah nggak kembali, itu nggak normal. Nah, ini shock breaker pertama, coba saya tekan. Lalu shock breaker kedua, ini saya sambil megang kamera jadi agak sulit. Shock breaker ketiga, dan shock breaker keempat. Agak sulit ini karena sambil megang kamera. Nah,
Kalau dari kita lihat untuk shock breaker pertama dan ketiga sudah tidak bisa kembali ke ukuran semula, namun shock breaker kedua dan keempat bisa kembali ke ukuran semula. Nah, ini berarti shock breaker nomor 1 dan nomor 3 sudah fix ya, kita nyatakan bahwa ini rusak. Nah, untuk yang shock breaker kedua dan keempat masih bisa kembali ke ukuran semula. Menurut saya kalau urgent masih bisa digunakan lah. Oke, video sebelumnya adalah kondisi shock breaker mobil saya. Kali ini saya akan membagikan pengalaman saya yang menurut saya bisa dijadikan pelajaran untuk rekan-rekan ketika mau melakukan penggantian shock breaker. Nah, shock breaker Brio keras itu tidak semata-mata karena kondisi shock breaker mobil kita sudah mati ya. Jadi kalau kita lakukan pengecekan untuk kondisi shock breaker bisa saja kembali ke ukuran semula seperti di video sebelumnya. Jadi menurut saya sebelum melakukan penggantian shock breaker, alangkah baiknya kita melakukan pengecekan satu. Yang pertama itu support shock, karet-karet di kaki-kaki mobil kita. Untuk penggantian support shock itu saya sarankan atau saya anjurkan menggunakan yang original, beli di dealer ya, jangan beli imitasi di marketplace. Itu bahannya berbeda sekali, saya ulangi lagi, bahannya berbeda sekali dari originalnya. Memang secara harga lebih murah ya, tapi penggunaannya tidak akan bertahan lama. Pengalaman saya hanya bertahan sekitar 4 bulan, mobil kembali terasa keras lagi, dan cukup buang-buang uang dan buang-buang waktu, buang-buang biaya share penggantian lah menurut saya. Selanjutnya pengalaman lainnya, pastikan bearing shock breaker support shock itu normal. Biasanya kondisi bearing support shock yang tidak normal juga menyebabkan shock breaker itu terasa mental-mental, atau ketika melewati polisi tidur itu tidak bisa kembali smooth lah. Nah, itu juga alasan ketika saya melakukan penggantian shock breaker yang kedua. Ternyata bearing shock yang saya ganti ketika dilakukan penggantian yang imitasi itu rusak, dan saya mengiranya shock breaker saya yang rusak. Akhirnya saya terlanjur melakukan pemesanan shock breaker. Ternyata shock breaker lama masih normal, dan tetap saya lakukan penggantian karena menurut saya sudah terlanjur dibeli ya, saya pakai aja seperti itu. Jadi yang pertama tadi, pastikan support shock normal dan bearing shock breaker dalam keadaan baik. Untuk bearing support shock breaker ini harganya ternyata cukup mahal. Satunya itu sekitar 400-an lah atau 300-an gitu. Jadi sayang sekali yang bearing lama saya yang original malah saya ganti dengan yang imitasi, dan cepat rusaknya. Ini yang menurut saya sangat membuang-buang uang lah. Itu. Nah, mungkin itu aja sedikit tips dari saya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan, bisa dilakukan di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.